Amin. Iya, Ayub bilang begini, Pak, coba tampilkan ayatnya. Yuk, semangat kita baca. 2, 3. Iya, karya-karya Allah tidak sanggup kita memahaminya. Mujizat-mujizat yang dibuatnya apa? Oh, dan tidak ada habisnya. Oh, haleluya. Hari ini ada, besok ada lagi, lusa ada lagi, minggu depan ada lagi, bulan depan ada lagi, tahun depan ada lagi. Mujizatnya tidak akan pernah habis. Dan mujizatnya, kuasanya besar. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalian akan bilang, Pak, mujizat pasti nggak Pak? Pasti. Mungkin nggak saya sembuh Pak? Mungkin. Pasti. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya dia Ayub percaya. Makanya saudara lihat, waktu Ayub dalam keadaan hancur sekalipun, waktu Ayub dalam tantangan yang berat sekalipun, dia percaya Tuhan akan memulihkan keadaan. Maka pagi hari ini, apapun keadaan kita, percayalah Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Jadi beres orang mati bangkit aja udah banyak, saudara. Iya. Ada seorang bapak namanya Pak Osman, dia mati dalam kecelakaan, yaitu di daerah Kalimantan, saudara, karena dia kerja di sebuah tambang minyak, saudara. Akhirnya ada kecelakaan, beberapa ya meninggal, termasuk nama dia ada. Ya, dalam korban itu, saudara. Jadi akhirnya istrinya langsung buru-buru datang, ya, ke rumah sakit di tempat. Ya, jasadnya disemayamkan. Lalu sudah sampai keluar surat dari polisi, dinyatakan beberapa orang meninggal. Kalau istrinya datang, bawa minyak urapan, saudara. Istrinya menangis. Papa. Kurang lebih gitu tangisannya. Iyalah, namanya suami meninggal pasti sedih. Wah, berurai air mata. Tapi dia punya iman, diurapi. Dia bilang, Tuhan, biarlah suamiku dimateraikan sebagai warga surga. Sebenarnya masih pengen Tuhan hidup bersama dia. Tapi kalau Tuhan mau ambil ya apa-apa deh. Tapi Tuhan kalau boleh bangkitkan dia. Gak lama kemudian jasadnya sudah berubah dari biru, ya, tubuhnya karena sudah kaku sudah, dia berubah jadi kemerahan. Bukan kayak bangku gini merah, bukan. Artinya normal kembali suhu tubuhnya, saudara. Iya, sudah. Akhirnya kembali normal dan dokter menyatakan, saudara, dia bangkit dari hari kematian. Bangkit, orang bilang mati suri atau apapun terserah. Tapi ketika diurapi minyak, ada kebangkitan, ada kuasa Tuhan menyatakan. Yang percaya kasih tepuk tangan. Tapi memang itu, ya saya percaya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Amin. Iya, sudah. Jangan tidak terima sama yang namanya kematian. Saya pernah, sudah, soalnya pagi-pagi ibu-ibu telepon saya setengah 6. Apa Neta? Saya bilang, kenapa tante? Kenapa ibu? Suami saya, Pak. Dia bilang, ya kenapa suaminya? Ya kenapa bu? Ya kenapa bu suaminya? Dia meninggal Pak, setengah 6 pagi nih saudara. Meninggal Pak. Waduh, saya kesian. Iya ibu sabar ibu. Iya Pak. Tadi malam masih berdoa sama saya Pak. Pagi ini saya bangunin udah gak bangun Pak. Apa datang Pak? Iya nanti saya layani badannya ibu. Bangkitkan Pak. Bangkitkan. Maksudnya gimana Bu? Saya bilang, bangkitkan dia Pak. Aku tidak bisa hidup tanpanya Pak. Kan kuasa Tuhan tanpa batas Pak. Bangkitkan dia Pak. Dia bilang sabar. Saya tanya dulu Bapak namanya siapa? Namanya Daniel Pak. Oh iya Pak Daniel. Ya Pak Daniel warga surga ya Bu. Pak Daniel sudah bersama Tuhan. Bangkitkan Pak. Ya agak kaget, agak deg-degan juga saya saudara. Dia harus setengah 6 pagi di telepon suruh bangkitin orang mati. Iya, akhirnya saya tanya ini Bu, saya bilang ya udah gini ya. Ya apa usia berapa? 88. Itu udah cocok. Udah pas. Udah bonus. Dia bilang Bu, saya akan datang bukan untuk membangkitkan, tapi untuk memakamkan. Iya kan, ya udah. Kalau Tuhan udah ambil ya, kita juga terima gitu saudara. Maksudnya kan orang Kristen anak Tuhan tidak berakhir di dunia ini saja. Alkitab bilang gambaran Musa, bilang orang Israel, lanjut umurmu di negeri yang akan kujanjikan. Bilang sama saya lanjut. Iya, jadi bukan hanya di sini. Nanti Anda dan saya mati secara fisik, secara dunia. Anda dan saya lanjut lagi untuk hidup kekal di surga. Yang saya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Gitu. Tapi kalau bicara mati bangkit, orang sakit sembuh, orang yang bangkrut dipulihkan, Tuhan sanggup. Maka hari ini bangkitkan iman. Amin. Iya. Kuasa Tuhan tanpa batas sudah. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup.
hidupku yang bukan jahat bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, dasar dari ayat yang kita baca, kuasa Tuhan yang pertama yang ada di dalam Anda dan saya tanpa batas, saudara. Makanya kita kalau berjamuan tuh, ya kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak bangkrut, kami tolak segala kutuk-kutuk, kami tolak segala yang jahat. Itu artinya di mulut kita ada kuasa. Iya, kita bukan berserah kepada nasib dan takdir, bukan, saudara. Ya udah nasib Pak, ya udah takdir Pak. Ini orang pesimis, saudara. Anda dan saya punya mulut, ya, dia tidak penuh kuasa. Anda dan saya punya Tuhan yang penuh kuasa. Doamu pasti akan digenapi. Amin. Dan yang kedua, dasarnya apa? Ya dari ayat yang kita baca ini, Tuhan mau Anda dan saya menyadari. Coba tampilkan slide-nya Pak. Kuasa Tuhan yang digenapi dalam hidup orang percaya akan membawa dampak yang besar. Yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Ini dampak yang paling hebat. Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Gitu. Jadi ya bukan hanya kuasa itu diberikan untuk Anda dan saya, yaitu untuk kita show, untuk kita mungkin bilang wah ini kuasa Tuhan, ya ada pada saya, oh saya hebat. Tapi di balik itu semua ada kemuliaan Tuhan, saudara. Di lewat hidup Anda dan saya, nama Tuhan yang harus dimuliakan. Amin. Makanya tadi waktu Tuhan Yesus kasih kuasa sama murid-muridnya, kita bilang maka murid-murid mereka langsung memberitakan Injil. Nah ini dia inisiatif orang percaya adalah ketika Anda ada kuasa, ketika Anda ada berkat, Anda harus juga jadi berkat untuk orang lain. Amin. Ingat hukum yang utama dan terutama kasih Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Ya makanya dikatakan, kamu diberi kuasa meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Maka di tanganmu ada kuasa. Jadi jangan main-main, sudah tangan Anda dan saya ada kuasa. Amin. Iya. Dia jangan sudah bilang Pak Pendeta kan pendeta, saya gimana? Asal Anda percaya, tanganmu ada kuasa. Banyak jemaat yang cerita, Pak saya doain saya sembuh loh Pak. Pak saya doain keluarga saya sembuh. Ada seorang ibu doain ya mamanya saudara udah 20%. Namanya Ibu Lucia, 20%. Dokter di ICU udah bilang, Bu ini drop terus sampai mungkin mohon maaf nanti ibu ini kalau ada apa-apa ya dipersiapkan aja harinya untuk ibu ini dimakamkan karena udah gak ada harapan lagi. Tapi anaknya namanya Ibu Delvina, dia ambil minyak urapan, dia tumpang tangan menangis, Tuhan tolong. Jadi Tuhan itu saudara setia dan adil. Yang percaya katakan amin. Dia bilang ini, waktu saya hidup dulu belum sempat bahagiakan orang tua. Jadi ternyata ibu ini sadar. Dia bilang sama saya, Pak dulunya saya ini bandel Pak. Mama saya dulu sering berantem sama saya. Nah sekarang saya udah bertobat, benar-benar bertobat, dan masa tuanya mama saya udah lihat pertobatan saya. Tapi bagi saya masih kurang, saya pengen bahagiakan dia lebih lagi. Pekerjaan saya berhasil dan saya mau kasih dia bahagia. Akhirnya dia nangis, Tuhan tolong, biarlah mamaku dia disembuhkan. Dari 20 naik, 30, 40, terus naik. Sekarang ibu itu udah di rumah saudara, bebas dari kematian, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya apa? Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat hidup Anda dan saya. Makanya gini, jadi berkat. Kuasa Tuhan untuk Anda dan saya bukan untuk kita sia-siakan, bukan untuk kita nikmati sendiri bersama keluarga, tapi untuk Anda dan saya salurkan untuk orang lain, jadi berkat. Makanya kita bilang saudara, ya bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan akan diberi kuasa, tapi dia akan jadi saksi. Ayatnya coba Pak tampilkan. Yuk Kisah Rasul 1 ayat 8 semua baca. 2, 3. Ya. Tetapi kamu akan kalau Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai mana? Oh, kita bilang. Makanya perhatikan baik-baik saudara. Apalagi Anda dan saya udah punya nih, ya minyak dan anggur. Bawa minyak yang kecil di tas, taruh di rumah saudara. Kuasanya nyata saudara. Seorang ibu-ibu telepon saya jam 11:30 malam. Pendeta, ya kenapa Bu? Nah, pasti, puji Tuhan. Kenapa Bu? Saya bilang, tetangga saya Pak. Iya kenapa tetangga ibu? Tetangga saya sebelah rumah Pak. Iya memang tetangganya sebelah rumah. Iya, kenapa memang? Iya dari tadi sore Pak, kerasukan setan anaknya Pak. Anaknya kerasukan setan. Saya bilang, oh iya. Loh iya sih Pak. Loh iya kenapa? Saya bilang, iya. Terus ibu telepon saya kenapa? Nah makanya gini
ini Pak, datanglah kemarin Pak. Oh, suruh saya datang? Iya. Oh, wah, berat sama 12. Ya, saya di Bekasi loh Bu. Oh, nggak jauh dari Bekasi Pak. Dekat. Oh dekat Bu, iya. Saya siap-siap ya Bu ya. Iya. Di mana nih Bu? Jonggol. Oh, Dallas. Memang sama-sama Jawa Barat. Iya kan, tapi Jonggol. Iya. 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 Bapak mana? Di Jonggol. Kata si Wakwau. Iya. Saya bilang, waduh, saya bersiap-siap. Saya bilang, Bu, sebentar. Belum Jonggol itu lumayan. 2 jam. Bisa jadi Bu. Oh, malam. Cepet Pak. Cepet. Pakai jalan tikus. Saya orang bukan tikus. Gak apa-apa Pak, gas aja Pak, gas. Saya bilang sebelum saya lama-lama ke sana, nanti nyampe jam 1, jam 2, ya keburu orang yang kerasukan, udah ada lagi setan yang datang lagi. Ini Ibu aja usir. Saya bilang, oh saya mau Pak, jemaat, bukan hamba Tuhan. Saya bilang, Ibu gereja nggak? Gereja. Ya, ibadah. Baca Alkitab tiap hari Pak. Berjamuan nggak? Oh, tiap hari. Minyak sampai lepek Pak. Oh, saya bilang, itu udah bagus. Saya bilang, sekarang Ibu usir. Oh, takut Pak. Saya bilang, Bu, ingat jadi berkat Bu. Kuasanya bukan untuk Ibu aja, tapi untuk orang di sekitar Ibu. Sekarang Ibu ambil minyak, pergi ke sebelah, usir setan. Tapi Pak, gak usah kita. Saya bisa Pak, bisa. Bapak, oh tenang. Ya, saya bantu. Lewat telepon Pak, iya, enak dong Pak. Ini mau doa, mau berantem gitu. Ya udah Pak, udah dia di sebelah, dia orang yang kerasukan itu teriak, saya dengar suaranya. Wah, saya di rumah, merinding. Ibu itu, Pak, dia pelototin saya bilang pelototin lagi. Ya Bapak enak di rumah, udah kamu berantem mau berdoa, pelototin lagi. Saya udah pelototin dia lebih ganas Pak, udah pelototin lagi, bilang dalam nama Yesus, setan keluar. Jangan basah loh, bukan basah loh, itu saya grogi Pak. Oh ya. Akhirnya ya keluar juga dalam nama Yesus, setan keluar. Waduh, itu yang kerasukan sudah langsung panas. Wah, Pak, kemanasan dia Pak? Sikat Bu. Keluar kau setan. Sikat lagi Bu. Setan kau. Setan Bu. Bukan begitu Bu. Maaf Pak, terbawa emosi. Lupa nih, setan kau. Ini beda. Ya, jangan ada pribadi gitu. Akhirnya setan ini berkata, saudara saya mau bilang sama saudara, ya inisiatif Allah dan saya jadi berkat, amin. Karena Tuhan mau lewat kuasa yang Tuhan berikan, Anda berguna, bukan hanya untuk Anda, tapi untuk ya orang lain. Karena gitu, Alkitab bilang, lewat darah anak domba dan lewat kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Saya berdoa di mulutmu ada kuasa, di tanganmu ada kuasa. Apa yang kau doakan, Tuhan buat berhasil. Engkau akan merasa tersembuh, hidupmu penuh kemuliaan Tuhan, amin. Maka itu jaga kuasa di dalam Anda dan saya. Ya, jaga sudah. Ya, baik-baik dijaga. Ya, apa yang mau Tuhan sampaikan pagi hari ini lewat kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya. Kenapa saya bilang jaga? Yuk kita lihat dulu. Next. 2 hal yang Tuhan mau Anda dan saya mengerti. Yang pertama, Tuhan menyediakan dan memberikan kuasa bagi orang yang percaya. Karena hanya oleh imanlah kita berkenan di hadapan Allah. Jaga imanku. Bilang sama saya, jaga iman. Jaga imanmu untuk tetap percaya. Iya, saudara. Nilai tukarnya, harganya, mohon maaf, ya, bukan uang, saudara. Nilai tukarnya, harganya dengan percaya. Coba kita lihat ayatnya. Perhatikan baik-baik. Ada 3 ayat, ya. Ibrani 11 ayat 1 dulu kita baca. 2, 3, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kau harapkan hari ini? Taruh dalam iman. Apa yang kau harapkan hari ini? Taruh dalam percaya. Amin. Makanya 3 ini kita pilih. Coba next Pak, berikutnya. Yuk baca. 2, 3, ya. Karena iman kita mengerti bahwa Allah semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita, apa yang kita lihat sekarang terjadi. Ya, saudara ke atas lihat matahari.
lihat bulan, terjadi, ya, saudara lihat alam sekitar, terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat adalah perkataan firman. Makanya Yesus bilang, ya, jadilah terang, jadilah cakrawala. Ya, dia menciptakan, ya, semuanya dengan perkataan, dengan firman. Yesus adalah Allah. Dia firman yang hidup, yang percaya katakan amin. Maka itu saya mau bilang sama saudara, yang harus kita jaga apa? Percaya. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Dengan memberikan kuasa kepada murid-murid, dengan memberitakan kepada Anda dan saya hari ini, Tuhan mau Anda dan saya jaga iman. Jaga iman, saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, apa? Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, apa? Kau ada untukku. Yang percaya katakan amin. Dia makanya Yesus bilang kepada Thomas, Thomas, karena kau melihat aku, kau percaya, Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya, sama perwira di Kapernaum. Waktu perwira itu bilang, Tuhan, gak usah datang ke rumahku, stop. Sampaikan saja sepatah kata, maka hamba-Ku akan sembuh. Yesus bilang apa? Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Saudara ingat? Ya. Tuhan Yesus bilang, gak pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Saudara tahu gak? Posisi di situ ada siapa? Ada murid-muridnya Yesus. Bayangin murid-murid Yesus. Petrus ada di situ. Thomas ada di situ. Yohanes ada di situ. Yakobus ada di situ. Yesus bilang apa? Ini perwira imannya lebih gede daripada lu pada. Mungkin Petrus berkata dalam hatinya, buset, mau ada ikut Yesus, malah dibilang iman dia lebih gede. Edah. Ini Petrus orang betulan. Lalu Yohanes bilang sama Petrus, edah, Pet. Gue juga berasa ini mah. Akib. Buset. Tapi Yesus bilang, tidak pernah menjumpai iman sebesar ini. Kenapa? Karena perwira ini bilang, sepatah kata saja, maka hamba akan sembuh. Artinya dia bilang, Yesus, engkau adalah Allah. Tak perlu datang ke rumah, cukup ngomong aja, cukup berfirman aja, pasti akan terjadi. Ini namanya iman. Yesus senang dengan iman yang model ini. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Makanya ayat 6 ya Pak, Ibrani 11, yuk perhatikan baik-baik. 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh apa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari berkenan Tuhan. Di pagi ini Anda cari Tuhan, Tuhan berkenan. Amin. Pulang dari sini Anda diberkati Tuhan. Lihat saudara, makanya gini loh, kuasa Anda Tuhan berikan untuk apa? Untuk Anda menyadari yang boleh, yang bisa dapat adalah orang yang percaya. Maka itu jaga iman saudara, jangan sampai dikalahkan oleh dunia, jangan sampai dikalahkan oleh keadaan, jangan sampai dikalahkan oleh situasi saudara. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman, sering-sering baca firman, datang ibadah, rajin, iman kau tidak dikalahkan. Amin. Maka engkau hidup yang penuh pengharapan. Tidak bisa. Kita mau melihat mujizat. Ya, mohon maaf, pakai buat. Saya pernah suatu hari di Grand Mall, saudara, dulu masih bukan yang tempat baru. Ya, tempat baru ada di bawah, di ruko. Tapi yang dulu masih di atas, saudara. Ya, habis selesai ibadah waktu itu tengah minggu hari Jumat, ada seorang bapak samperin saya. Badannya gede, badan tinggi besar. Ya, udah tinggi besar, kayak Mike Tyson. Ya, besar sekali. Ya, dia bilang, ya bapak mau doa apa? Dia bilang kayak, ya memang kayak hancur. Saya punya masa lalu gak bagus.
Saya juga, keluarga saya berantakan. Saya butuh pemulihan dari Tuhan. Oh iya, saya bilang, kita doa ya Pak ya? Iya. Udah, saya ambil minyak, saudara. Gitu. Saya doa, ya sederhana, doa untuk orang yang butuh kekuatan dan butuh itu pertolongan Tuhan. Jadi saya tumpah tangan, oleh begitu saya sentuh, saya doa, wih, tiba-tiba dia ngamuk sudah. Wih, kaget. Wih, ya Allah. Orang badannya gede nih masalahnya. Ya kalau kecil mah. Ayo. Ini badannya gede gimana? Wih, waduh. Ya, malah dia gitu lagi. Dalam hati saya, oh Tuhan Yesus. Ya, saya bilang, ya, oh ini setan. Tapi saya nggak bilang, setan lo ya.